Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab fikih perbandingan madhhab. Namun kita tetap masih memakai qawaid, manhaj Imam Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil mu'allif kitab al-mughni wa syarhul kabir li syekh al-imam al-alama ibnu Qudamah, wa yalihi asyarhul kabir li syekh al-imam ibnu Qudamah al-Maqdisi, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumi jami'al ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dan keluarga kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan pula keberkahan kepada kami, keluarga kami, anak kami. Ya Allah, umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Khususnya ya Allah, mereka, berikan kepada mereka martabat setinggi-tingginya dunia dan akhirat yang telah membantu perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Halaman 156 ya. Haddul aurat. Haddul aurati. Batasan aurat. 156. Sedikit aja kita ulang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aurat itu wa fil lafzin. Ada teks lain, lafaz lain tentang hadis yang sebelumnya, idza jawaza ahadukum abdahu amatu au ajirahu fala yanzuru ila syai'in min auratihi fa in ma tahta surrati ila rukbati aurat. Apabila kamu menikahi salah seorang hambamu, atau maksudnya budak ya, dulu masih ada budak, atau budak perempuan, kamu menikahi budak laki-laki atau kamu punya budak perempuan,
Jadi ternyata budak saja auratnya, kata Rasulullah, jangan kamu lihat apapun daripada bentuk auratnya itu, yaitu di bawah pusat dan sampai kepada lututnya itu adalah aurat. Itu ya. Wa fil lafzin, di dalam lafaz teks lain hadisnya berbunyi ma baina suratu wa rukbatu min auratihi. Apa saja antara pusat dan kedua lutut itu di antara auratnya. Wa hadha nass, teks ini kata Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah, wal hurru wal abdu fi hadha sawa litanawul an-nas lahuma jami'an. Katanya apa? Dari teks hadis ini, orang yang merdeka atau hamba, kita maksudnya merdeka seperti kita ini, seorang hamba saja auratnya itu sama statusnya, walaupun nanti ada perbedaannya dari segi aurat perempuannya, maksudnya budak perempuan ada perbedaan sedikit. Jadi kalau laki-laki sama, tetap batasnya adalah pusat dengan lutut. Itu dia. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat juga sama. Ini sudah kita baca sebelumnya ya. Cuma nanti di luar sholat ada perbedaan ulama tentang batasan tadi itu. Lutut itu karena disebut batas, tapi pas lututnya. Tapi ini dari segi teks, bukan dari segi pengamalan ya. Kalau dari segi pengamalan tidak mungkin lutut itu nanti dia tidak terbuka aurat di atas lutut, itu nggak mungkin. Jelas. Kalau dia sudah pas-pasan lutut, dia jongkok, pasti pahanya nampak. Jadi dalam teks itu apabila nampak lututnya itu tidak termasuk aurat. Menurut siapa? Kita teruskan. Walaysat suratu wa rukbatahu walaysat suratu wa rukbatahu min auratihi. Faslun ya, lihat fasal berikutnya. Jadi pusat dan lutut bukan termasuk aurat. Maksudnya pusat bukan ininya, pas pusatnya. Maksudnya antara tadi kan baina surah wa rukbah. Jadi karena di situ Rasulullah menyebut antara, maka pas pusat dan lututnya saja atau pusatnya saja bukan aurat. Laki-laki ya, bukan perempuan. Nah, ini ada berbeda pendapat. Nasu Ali Ahmad fi mawadhi'. Ini teks menurut Imam Ahmad dalam tempat-tempat tertentu beliau menukil tentang ini. Wa hadza qala bihi. Nah, ini juga pendapat Imam Malik wa Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah rukbatu minal aurat. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan batasan itu pun termasuk aurat karena nggak mungkin bisa. Nah, jadi sama sebenarnya semua mazhab itu sepakat. Kalau secara praktek tetap lutut harus ditutup karena nggak akan mungkin dia bisa hanya sekedar lututnya saja. Itu tidak mungkin. Kenapa? Kalau jalan kalau dia jongkok dan sebagainya. Apalagi kalau dia dibawa sholatnya. Nah, itu. Jadi ini hanya memaknai tekstual saja ya. Tapi kesimpulannya tetap semua ulama sepakat lutut dan pusat tidak boleh dinampakkan. Harus tertutup. Itu dia. Makanya ulama-ulama kita dulu ketat kalau jadi imam sholat. Kalau dia di luar sholat pakai celana komprang kata orang dulu lah ya. Sekarang nggak tahu entah apa bahasanya. Kalau kita ketahuan di luar pakai celana nampak lutut, nampak pusat, atau nampak lutut lah pakai baju dia, itu Pak seumur hidup nggak boleh jadi imam. Seumur hidup Pak nggak boleh jadi imam. Kalau dia imam nggak mau orang jadi makmumnya. Dan dia habis jadi cibiran orang di belakang.
Itu kalau di kampung-kampung dulu. Bahkan ada lebih ketat lagi. Saya pernah masuk suatu kampung daerah pesisir, bagian Sumatera, daerah pesisir, tanah Melayu. Itu lebih ketat lagi. Kalau ada orang yang ustadz, dia pakai celana panjang, Pak, nggak pakai sarung atau nggak pakai serban, jubah, nggak boleh jadi khotib. Apabila dia nggak pakai topi gini, terbuka dia ustadz, besok nggak boleh jadi khotib di kampung itu. Kalau pakai celana panjang atau pakai topi atau terbuka topi kepalanya, nggak pakai topi dia terbuka, nggak boleh jadi khotib. Jadi keladang pun pakai topi dia, keladang nyangkul harus pakai topi. Itu pernah saya temukan ada kampung kayak gitu, saking ketatnya. Apalagi bacaannya, itu belum bacaannya, mesti baru perilaku, baru perilaku itu. Kalau bacaan sholat sudahlah. Nah, itu ada nanti ditemukan. Makanya penting jalan-jalan ke Aceh termasuk. Di Aceh itu banyak wilayah-wilayah yang sangat keras. Khutbah Jumat saja kalau rukunnya tinggal, rukun mazhab Imam Syafi'i tinggal, udah gawat. Mau kiai kayak mana, mau profesor kayak mana, udah bikin sholat zuhur lagi berjemaah. Itu pernah saya lihat pengalaman tahun 2010 waktu saya sidang fatwa di Aceh. Kami kan bagi tugas masing-masing khotib. Saya khotib di Masjid Raya Aceh Besar. Ulama-ulama yang lain gitu. Jadi udah selesai, ceritalah, ada di antara mereka yang cerita kan. Ya, saya tadi habis sholat Jumat, orang itu mendirikan lagi sholat zuhur gitu. Sebelumnya udah diwanti-wanti, kita ngobrol ada wilayah di Aceh itu yang keras. Dua dia, kalau rukun khutbahnya nggak sempurna atau jumlahnya pun, tapi jumlah kan mereka udah tahu, setiap masjid pasti jumlahnya nggak akan kurang dari 40. Tapi rata-rata yang salah khotib, rukun khutbahnya centang perenam. Udah nggak peduli, Pak. Padahal itu kiainya itu tingkat nasional. Nggak peduli mereka. Sholat zuhur, bingung lah kan kiai ini tadi. Nah, jadi, itu dia ya. Kita kembali kepada aurat tadi. Jadi ada di daerah-daerah tertentu kalau nampaknya kita pakai nampak lutut, jangan harap boleh jadi imam. Makanya Roma Irama ini langsung yang ngomong ini adalah mantan rektor Ar-Raniri, Profesor Dr. Rusdi Ali. Sama saya langsung yang ngomong. Kami katanya mengundang Roma Irama pernah khatib di Banda Aceh, di Masjid Banda Aceh itu, Pak. Tapi kami nggak izinkan dia jadi imam. Tahu Pak kenapa? Karena dia penyanyi dangdut. Padahal penyanyi dangdutnya dakwah kan? Nah, karena dia selebritis. Film-filmnya ya dulu kayak mana ya kan? Tahu lah film Roma Irama kayak mana kan? Habis sholat ya filmnya kayak mana ya tahu lah sendiri ya. Kalau orang ya mungkin sekarang anak-anak kita nggak bisa lihat lah itu karena udah disortir kan, udah dipotong-potong filmnya. Kalau dulu kan nggak ada dipotong itu. Zaman Soeharto dulu yang paling alim Roma Irama lah kan. Kalau film-film itu, udah itu langsung tokoh ulama besar yang ngomong sama saya. Nggak diizinkan jadi imam. Di sini ngaku ulama dia. Di TV One saya dengar dia, saya ulama katanya. Dan memang orang sini pun bilang dia ulama kan. Wallahu a'lam. Nggak tahu lah dari mana dasarnya. Jadi kalau mau sering ngikutin Roma Irama khutbah di Mampang, dia selalu khotib di Mampang Perapatan. Jadi itu ya, penting menjaga aurat laki-laki dan menjatuhkan muruah. Inilah ketinggian umat Islam, menjaga aurat. Apa dasarnya? Imam Abu Hanifah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rukbah minal aurat. Coba lihat catatan kakinya itu, 272. Itu hadis yang diriwayatkan dari Qutni.
sanadnya Abu Jundub dhaif katanya. Tapi banyak hadis-hadis seperti ini ya. Cuman ini takhris. Biasa kita kitab Turas itu ditakhris sanadnya, tapi matanya kuat ya, sahih ya. Karena didukung oleh hadis-hadis sahih sebelumnya. Kemudian kita teruskan, wala nama taqaddama fi hadis Abi Ayyub wa Amr bin Shu'aib wa li anna rukbata haddun falam takun minal aurat. Menurut pendapat kami, kata kitab ini, kata Syekh Ibnu Qudamah, sebagaimana telah berlalu katanya hadis-hadis yang bersumber daripada Abi Ayyub dan Amr bin Shu'aib. Katanya rukbah lutut itu batasannya falam takun minal aurat, batas itu tidak termasuk aurat. Nah, itu istilahnya rukhsah ya, keringanan. Tapi praktiknya nggak ada ulama menunjukkan lututnya, nggak ada. Karena nggak berat untuk ininya kan. Berat untuk menjaganya. Kasurati wa hadithihim yarwihi Abul Junub la yuthbatu ahlun naqal. Jadi dia mengkritik tentang hadis yang baru kita baca tadi yang bersumber daripada Abul Junub. Katanya itu tidak kuat sebagai nukilan. Jadi ini permasalahan batasan saja. Tapi tetap praktiknya para ulama dia sama hukumnya ya. Aurat itu tetap harus menutup lututnya. Wa qad qabbala Abu Hurairah suratul Hasan. Walau kana al-aurat lam yaf'ala dzalik. Jadi ternyata pernah kalau sahabat dulu itu di dalam rumahnya itu pernah kelihatan lututnya. Nah, jadi memang ada perbedaan memang aurat lutut dengan aurat yang dua ya, antara kubul dan dubur. Martabatnya nggak sama. Jadi mungkin di sini para sahabat, para ulama membedakan di situ. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah pernah tersingkap kainnya nampak pahanya. Nah itu ya. Tapi Rasulullah berulang-ulang di dalam hadis yang berikutnya tetap Rasulullah mengatakan apa? Ghatti fakhdhaka fa innal fakhdha minal awrat. Ya. Ini hadis sahih. Lihat halaman sebelumnya 155. Riwayat Abu Daud, Tirmizi catatan kaki 268. Tirmizi Imam Ahmad Ar-Rukuni wa isnadu sahih. Paling bawah itu perhatikan itu 268. Baru lihat hadisnya. Apa kata Rasulullah? Kamu tutup pahamu karena paha itu daripada aurat. Jadi Rasulullah pernah nampak pahanya tersingkap. Nah, itu kasustik. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah ingin membedakan bahwasanya aurat paha dengan kubul dan dubur. Itu beda. Itu dia. Kemudian faslun. Kita masuk fasal yang baru halaman 157. Wal wajibu sitru bima yasattur launul basyarah. Jadi yang wajib ditutup itu adalah apa yang tertutup. Dia harus menutupi warna kulit. Fa in kana khafifan yubayinu launul jild min wara'ihi fa ya'lamu bayadahu aw hamratahu lam tajiju salah fihi. Apabila fa in kana khafifan, ternyata kain kita tipis Bang, yubayinu launul jild, nampak warna kulit kita. Jadi yang wajib ditutup itu adalah ditutup jangan sampai nampak warna kulit ya, launul basyarah. Maka fa in kana khafifan, kalau kita pakai baju atau serban apa saja kain yang tipis sampai jelas warna kulit orang lain lihat putih kulitnya nampak atau merah artinya warna kulit itu ya, lam tajij as-salata fi, enggak sah salatnya. Tidak boleh ya. Barang tahu istri kita pakai mukunanya tipis sekali, dia enggak pakai baju umpama. Itu perlu dikasih tahu. Nggak boleh. Li'anna sutra la yahsul bidzalik. Jadi yang dikatakan sutrah as-satru. Li'anna sutra la yahsilu bidzalik. Jadi yang namanya menutup itu belum dianggap sempurna, belum dianggap menutup kalau kulit masih nampak.
Ini laki-laki pun begitu. Laki-laki, apalagi perempuan, nutup aurat tapi ketat. Nah, itu bukan menutup aurat namanya. Apalagi perempuan. Jadi dia pakai baju, kita katakanlah baju yang panjang menutupi semua badannya tapi tipis. Itu enggak termasuk. Nampak kulitnya enggak termasuk, dia dikatakan la yahsul bidzal. Tidak dikatakan dia itu menutupi auratnya. Wa in kana yasturu launuha wa yasiful khilqah jada as-salah. Lantas bagaimana jika tertutup warnanya itu samar ya? Dia nggak semuanya nampak orang, tapi kadang-kadang kalau ketika menempel ada nampak bekas, nggak terbayang-bayang aja, tapi tidak semuanya nampak. Jajat salat boleh sama kayak kita, semua baju kita pasti ada bayangannya kan gitu, tapi kan tidak transparan, tidak semuanya nampak gitu, tidak jelas gitu ya. Artinya ini nih, li'anna hadza la yumkinu taharruj minhu wa in kana satir safiqan. Jadi katanya maka tidak memungkinkan ya kita bisa menutupi semuanya. Tertutup itu karena memang pakaian itu kan nggak semuanya ditebal, pasti ada daerah pakaian kain itu yang tipisnya. Yang nggak boleh tadi adalah istilah transparan semuanya, jadi nampak semua bentuk badan itu, ya kan? Nah, itu dia. Faslun, kita masuk pasal berikutnya. Fa in kashafa minal aurat yasir lam tubtal salatahu. Maka jika tersingkap, terbuka auratnya, tapi yasir, sedikit aja, nggak batal salatnya. Nasu ali Ahmad, menurut Imam Ahmad. Nah, ini pendapat Imam Ahmad ya, jangan kita amalkan. Wabihi qala Abu Hanifah, begitu juga pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau sedikit katanya, nanti ya disebut ukurannya sedikit itu. Nah, ini sebagian ulama mengatakan kalau dia terbuka sedikit sengaja gitu, batal. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, tubtal, batal, nggak boleh. Nah, jadi kita pegang ya. Jadi nggak boleh kalau aurat itu walaupun terbuka sedikit. Kan ada itu orang suka pakai celana koyak-koyak ya. Pakai celana Le, merek Le itu kan, sampai mata kaki, tapi koyak pas setengah pahanya. Ya kan? Ada itu kan? Tren zaman-zaman Soeharto dulu lah. Kalau sekarang nggak tahu, ada lagi nggak itu? Masih ada ya. Tapi setahu saya itu yang piara-piara anjing, piara anjing apa namanya, yang suka megang apa itu? Nah, itu ya suka pakai itu apa namanya, yang suka megang-megang apa piara-piara ini, binatang-binatang ini. Tapi kalau pada umumnya kayaknya udah jarang ya, kecuali yang metal-metal lah. Jadi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i tubtal li'anna hukmu ta'alluq bil aurat fastawa qalil wa kathiruhu kan nazrat. Jadi katanya hukumnya itu tetap sama dia dengan membuka aurat, baik sedikit atau banyak, nggak ada perbedaannya. Sama kita memandang aurat, itu sama seperti kita melihatnya. Jadi kita melihat dengan dia yang terbuka itu hukumnya sama, banyak atau sedikit, itu ya. Jadi ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai ya. Nah, cuman nanti kita boleh mengambil pendapat ini ketika kapan? Umpamanya tiba-tiba terbuka tanpa sengaja. Nah, tapi nanti ini juga pendapat Imam Syafi'i membolehkannya. Walana, menurut pendapat kami, marwi Abu Daud bi isnadi an Ayyub, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya yang bersumber daripada Ayyub an Amru, bersumber dari Amru bin Salamah, anak Salamah, qala intaliq Abi Wafidan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumihi fa'alimahum as-salah wa qala ya ummakum aqra'ukum fakuntu aqra'uhum faqaddamuni fakuntu ummuhum.
wa alayya burdah li safra saghirah wa kuntu idza sajadtu inkashafat anni faqalat imra'atun minan nisa wa arau anna aurata qari'ukum fashtarau li qamisan umaniyan fama farahtu bi syai'in ba'dal islam fahibihi. Jadi ternyata dulu pada masa Rasulullah ada sahabat, dia sholat, kemudian dia disuruh mengimami, ya ummukum aqra'uhum. Ditanya, yang jadi imam itu, ini sebelum cerita tentang aurat ya, hadisnya panjang. Ya ummukum aqra'uhum, dia bertanya ketika itu, ya Rasulullah, siapa yang pantas sholat? Kata Rasulullah, yang lebih fasih bacaannya. Jadi sholatlah. Ternyata yang fasihnya tadi bajunya nggak sempurna. Maksudnya bajunya nggak bagus, tapi apa namanya, pas-pasan gitu, pas-pasan. Nah, fakuntu aqra'uhum, ternyata aku yang lebih fasih bacaanku daripada yang lain. Faqaddimuni, maka aku disuruh. Fakuntu ummuhum, aku jadi imam bagi mereka. Wa alayya burdah li safra, aku ada kain katanya berwarna kuning tapi kecil, pas-pasan. Wa kuntu idza sajadtu ingkat, pas dia mau sujud naik Pak, naik tapi nggak banyak kali, naik dia sedikit naik. Ani faqalat imrat minan nisa, ternyata di belakang itu ada perempuan makmumnya. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, kami melihat katanya itu yang menjadi imam walaupun pasif nampak auratnya. Akhirnya apa? Fashtarawli qamisan umaniyan fama farahtu bi syai'in ba'dal islam farhi bihi. Setelah tahu dia ternyata bajunya pas-pasan, mereka itu tadi makmumnya tadi itu Pak, sahabat tadi membelikan aku pakaian yang pakaian yang mahal lah ya, dari negeri lain, dari negeri Oman. Aku senang sekali katanya. Setelah Islam, tidak pernah aku mendapatkan kebahagiaan dalam Islam ini katanya. Setelah aku masuk Islam ini katanya sangat gembira. Farahtu bi syai'in ba'dal Islam farhi bihi. Yaitu dia mendapat hadiah ketika ini orang miskin, pakainya pas-pasan. Jadi sampai terbuka auratnya. Tapi Rasulullah tahu sengaja. Kenapa Rasulullah menyuruh dia? Padahal sebenarnya pakainya nggak layak. Artinya martabat imam itu lebih tinggi bacaannya daripada kekurangannya. Tapi bukan berarti itu buka aurat semua ya. Rasulullah mesti mentolerir gitu. Mesti mentolerir. Di sini makna di sini bermacam-macam, luas. Itu diantara makna yang mau kita ambil adalah pertama di sini dari hadis ini, sahabat ini tadi miskin. Dia di dalam baru masuk Islam itu dalam kondisi miskin, ternyata kekurangannya tadi ditutupin oleh saudaranya sama muslim, dibelikan pakaian dari luar negeri, maksudnya pakaian yang mahal gitu. Jadi ini sebuah contoh juga untuk kita, kepedulian kita terhadap sesama muslim. Baru dari hadis ini, kenapa dipakai ulama ini hadis? Kenapa Rasulullah menyuruh orang yang pakainya pas-pasan? Padahal di situ banyak pakaiannya yang bagus, tapi karena bacaannya nggak fasih, Rasulullah nggak mau. Mungkin Rasulullah menganggap, tapi ini ihtimal ya. Boleh jadi Rasulullah menganggap, kayaknya dia mungkin bisa memasakkan pakaian yang pas tadi itu untuk dia jadi imam yang sempurna. Ternyata enggak. Ketika jadi imam, makmumnya bingung ya kan? Ya, nampak sedikit, nampak gitu ya. Jadi dari hadis inilah, ini hadisnya sahih ya. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i isnadus sahih. Lihat catatan kakinya 273. Jadi dari catatan ini Rasulullah menyuruhnya. Padahal boleh jadi Rasulullah menyuruh itu boleh jadi ini ihtimal dalam usul fikih itu muhmal. Boleh jadi mungkin dia bisa menjaganya dari aurat itu. Tapi sahabat atau para ulama memahami hadis ini, kenapa Rasulullah suruh? Berarti kan boleh walaupun terbuka sedikit nggak apa-apa. Gitu ya. Namun kita tetap memakai pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ini hanya perdebatan ulama tentang teks hadis.
tapi sifatnya muhmal. Dalam usul fikih, muhmal artinya ada dua kemungkinan atau lebih, maka tidak boleh jadi hujjah. Karena Rasulullah menyuruh ini belum tentu Rasulullah memang sengaja mengatakan oh nggak apa-apa. Kan Rasulullah nggak ada menyebutkan nggak apa-apa terbuka aurat sedikit, nggak ada kan? Dalam teksnya kan tidak ada. Yang ada memang ada pilihan antara orang yang fasih dengan orang yang bajunya pas-pasan. Tapi Rasulullah mengutamakan bacaannya dulu. Memang iya. Makanya jumhur ulama semua mazhab fikih apabila bacaan sholatnya terutama yang rukun salah batal sholat, kecuali Imam Malik. Itu pun pendapat Imam Malik itu tidak semua didukung. Jadi itu kita pakai hanya untuk kasus-kasus tertentu yang sebabnya daruri ya, sebabnya daruri. Nggak boleh selamanya kita pakai pendapat itu, karena memang keras ulama-ulama mazhab kita masalah bacaan salat. Oke, warahu Abu Dawud wa Nasai ayatan an Asim al-Ahul an Amr bin Salamah qala fa kuntu ummu fi burdati mawsula fiha fataqqa fa kuntu idza sajadtu fiha kharajtu isti. Nah, ini sama ini hadisnya. Jadi bersumber daripada Amr bin Salamah, katanya aku mengimami mereka dengan pakaiannya, dengan serban pakaian yang bersambung katanya. Tahu-tahu Pak sambungannya, jadi pakaian sambungan itu Pak yang dijahit, sambungannya jahit itu Pak. Fatakka, putus Pak. Putus. Ketika idza sajadtu fiha. Jadi ketika dia sujud terputus Pak. Nah, jadi di sini ini muhmal sifatnya. Ini sifatnya muhmal. Artinya Rasulullah memberikan toleransi itu kan tidak menyuruh yang asalnya boleh terbuka. Tetap tidak boleh. Cuman memang kasuistik tiba-tiba dia memang terbuka. Tiba-tiba seperti ini yang terputus sambungan kainnya. Ya. Jadi itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Itu kan laki orang sampai 60 saja. Bagaimana kalau orang laki di rumah, misalkan dia di rumah aja, dia mungkin membantu bersih-bersih apa gitu. Dia kan mungkin lebih nyaman, kemudiannya dia pakai tadi lututnya kelihatan Ustaz. Itu sudah di rumah aja Ustaz. Itu gimana Ustaz? Iya. Itu kan ada keluarga aja yang lihat sebenarnya. Iya. Jadi kalau yang mahram, khusus yang perempuan, kalau laki-laki hanya boleh lihat kepala, rambut sama betis. Laki-laki ayah betis ya, sama ininya dengan tangan. Tapi selain itu tidak boleh. Kalau laki-laki mesti dikasih toleransi, batasannya lutut. Walaupun keluarga batasannya lutut sama pusat. Nah, beda kalau sama istri sendiri, sama anak tidak boleh. Beda kalau sama istri sendiri. Nah, sama istri sendiri ya terserah lah. Ya. Kalau ada anak, jangan, tidak boleh. Jadi ayah itu boleh lihat perempuan, anak perempuannya betisnya di bawah lutut dengan kepala dan rambutnya boleh. Tapi kalau yang lainnya tidak boleh, khusus perempuan. Kalau laki-laki tadi itu ya, kalau lutut masih boleh. Itu tadi hadis yang kita baca tadi itu sebenarnya kasus itu sebenarnya untuk hal-hal tertentu. Artinya tapi jangan di luar rumah. Batasan tadi itu sebagaimana Rasulullah pernah di rumahnya kedapatan nampak lututnya, tapi itu nggak ada anaknya, ya sama istrinya. Jadi sahabat lihat, yuk terkejut nengok Rasulullah nampak lututnya, pahanya putih, gitu ya. Tapi itu tidak boleh, bukan untuk di luar, dan itu pun tidak untuk selamanya, takut jadi fitnah itu ya. Oke, silakan ada yang lain, silakan. Masalah syarat-syarat jadi imam itu, Ustaz, itu urutannya apa aja, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya bermusik itu baik yang memainkan atau mendengar dari 4 mazhab itu gimana, Ustaz? Itu aja ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Apa batasannya? Apa syarat-syarat dari imam? Ini sebenarnya sudah selalu kita ulang-ulang. Selalu kita ulang. Bahkan babnya udah lewat. Mungkin udah ada hampir 1 tahun ya. Lebih lah. Karena ini kan di akhir 2018. Akhir 2018 kita baca. Sekarang sudah 2020, setahun lebih. Jadi syarat imam itu yang paling pertama adalah aqra'uhum. Ini didefinisikan oleh para ulama. Kalau menurut Imam Hanafi, ya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal fasih bacanya. Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i adalah ulama, orang yang faqih, yang paling banyak memahami tentang hukum-hukum Al-Quran. Itu martabat yang pertama. Baru setelah itu yang paling banyak dia memahami tentang hadis. Sebenarnya itu ulama menggabungkannya, Quran dengan hadis sama saja. Udah itu orang yang pertama kali hijrah. Jadi kalau sekarang kan hijrah, makna hijrah sekarang adalah orang yang duluan dia yang lebih dalam mempelajari ilmu agama. Jadi bukan berarti sementang dia sudah umur 60 tahun tapi agamanya nggak ada, di utama tidak. Jadi itunya dulu ya. Kemudian apabila bersamaan dia faqih, ya dia alim, kemudian ilmu agamanya sama, maka umurnya dilihat siapa yang lebih tua. Kalau sama ilmunya, kalau sama ilmunya cari yang lebih tua. Ternyata umurnya sama, wow. Ilmunya sama-sama ahli agama, umurnya sama. Cari siapa yang menikah duluan. Siapa yang pertama menikah duluan? Ternyata sama nikahnya. Sama nikahnya. Cari siapa yang anaknya banyak. Ternyata sama banyak anaknya. Cari yang istrinya lebih banyak. Wah, kalau ini kacau gitu. Iya. Siapa yang paling banyak istrinya? Kalau itu kiai yang banyak istrinya lah yang duluan kan. Nah itu ya, itu diantara urutannya. Jadi cuman ulama biasanya jarang yang mau. Makanya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu yang fasih saja lah. Biasanya ulama itu jarang mau jadi imam. Udah gitu ulama jangan kita salahkan, karena gini, ulama itu banyak yang lisannya Pak, itu nggak cantik suaranya, bahkan nggak fasih. Tapi bukan berarti nggak fasih ulama itu salah. Nah, ini perlu diluruskan ya. Kalau ada kita ketahui ulama itu nggak fasih, itu pernah saya mendengar Pak membaca Al-Fatihah itu membilang waladhdallin itu Pak, beli Pak lidah tuh Pak, saking apanya. Kita mendengarnya kacau. Jadi kalau ulama apabila salah membaca itu bukan karena kesalahan, karena memang lidahnya itu ada yang kelu. Jadi ulama nggak boleh kita salahkan, dia pasti tahu mana makhrajul huruf, pasti tahu dia. Nggak mungkin dia ulama itu nggak tahu. Jadi martabat ulama itu kalau menurut Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, termasuk Imam Malik lebih tinggi martabatnya untuk jadi imam. Cuman kebanyakan ulama nggak mau, rata-rata mencari yang suaranya indah dan fasih makhrajul hurufnya. Nah itu dia ya. Jadi kalau kita bersama ulama harus kita izin dulu jadi imam. Jadi kalau nanti dia nolak, baru. Kalau kita nggak boleh kita kucur-kucur masuk begitu saja, mesti minta izin sama orang alim dulu. Udah, sama kayak apa? Iqomah. Iqomah itu harus izin imam. Jangan qomat tanpa izin. Cuman kalau saya nggak pernah saya perhatikan itu ya, qomat aja. Kecuali azan. Azan nggak perlu izin. Azan kalau sudah masuk waktu silakan siapa saja. Tapi kalau qomat harus izin imam. Itu dia ya. Kalau nggak makruh hukumnya. Tapi ya memang nggak pernah saya perhatikan itu. Tapi ini selalu kita ajarkan. Itulah adabnya ya, adab. Apalagi jadi imam, qomat saja harus izin imam. Artinya ulamanya ya, ulama ya. Karena makanya harus bisa dibedakan. Imamul akbar dalam setiap masjid itu bukan berarti imam sholat. Jangan salah paham ya. Setiap masjid besar itu harus ada imamul akbar, imam besarnya. Kenapa? Karena dialah nanti yang bisa mengatur tentang bagaimana masjid itu
dijalankan. Bagaimana semua perkara agama yang ada di dalam itu harus ada, terutama masalah fatwanya. Jadi bukan imam salat lain lagi itu nanti, muazin lain lagi. Jadi bahkan di dalam fikih nanti imam salat, imam masjid itu yang dikatakan imamul akbar itu, dia punya kewenangan untuk apakah mau didirikan sholat Aid atau tidak, sholat Jumat atau tidak. Dalam kondisi-kondisi tertentu harus izin mereka. Itu dia ya. Jadi ada kewenangan. Apalagi membangun masjidnya. Apalagi umpamanya perkara-perkara yang lain. Cuman biasanya imam itu, kalau ulama itu dia nggak otoriter, dia tidak diktator. Biasanya dia arif. Tetap dia hanya memberikan antara A dengan Z hanya sebagai pertimbangan. Makanya carilah ulama-ulama yang arif, yang alim. Jadi ketika dia menjadi imamul akbar tidak diktator. Dia bisa mempertimbangkan perkara-perkara yang maslahat gitu ya. Oke, silakan ada itu ya. Masalah musik. Alhamdulillah. Ini paling banyak yang ditarik-tarik ya, mengatasnamakan ulama mazhab. Ini banyak saya lihat, baik di Facebook, di medsos, mengatakan ulama 4 mazhab sepakat haram musik. Waduh, kacau kan? Menjual-jual mazhab. Ini besar dosanya ini. Jadi ya. Saya pernah dialog ini Pak sama guru besar UIN Sumatera Utara. Panjang lebar. Udah, kitab ini saya angkat Pak. Kitab ini saya pertama ketika saya dialog tanpa kitab itu ditolak. Tidak ada ulama mazhab yang mengharamkan musik. Cuman begini, musik yang mana dulu? Itu tak koma dulu. Kalau musik yang dia lahun, yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, apalagi kalau dia yang maksiat isinya, itu mutlak sepakat. Tapi kalau yang namanya musik secara umum, secara dasar, tidak. Kita sudah pernah kita baca kalau nggak silap ya, tentang masalah nikah dulu ya. Sudah ada. Nanti lihat nanti di videonya. Di dalam hadis sahih itu sunnah yadrubud dubur. Saya mau tanya, itu Pak, tamburin itu dipukul itu musik nggak? Itu hadis sahih itu, sunnah hukumnya. Orang yang merayakan arusha, perkawinan, yadrubud duf, itu perintah Rasulullah. Makruh hukumnya kalau ada orang kawin senyap aja. Apa itu nggak musik? Makanya hati-hati membawa nama mazhab ini sering berseliweran. Terakhir yang saya kritik itu, sebenarnya saya nggak mau lagi mengkritik, malas. Terakhir kali pernah saya tapi untung aja alhamdulillah dia diam aja di Facebook itu. Dia bikin meme gitu kan, 4 mazhab mengharamkan musik. Jadi setelah kita luruskan alhamdulillah baru nerima. Jadi saya kembali kepada perdebatan saya sama guru besar UIN Sumatera Utara. Itu Pak, sampai dibela sama muridnya juga. Sampai dibela sama muridnya. Dosen dari guru juga di Riau. Udah, untuk menyerang saya. Udah, dia cari. Saya bilang tunjukkan sama saya mana kitabnya yang mengatakan musik itu haram. Udah, dibukanya tafsir Ibnu Katsir. Fotonya. Udah, saya bilang baca kitab itu dari awal. Harus jelas. Kita membaca itu jangan sepenggal-sepenggal. Sama kayak syair, kenapa diharamkan? Bukan semua syair. Syair itu dulu konotasinya adalah dukun pada zaman jahiliyah. Jadi disamakannya syair juga haram, musik juga semua haram, semua mazhab katanya. Udah. Itu saya kritis itu. Ketika dia buka itu, dia tunjukkan tafsir Ibnu Katsir, saya runut itu semua yang disebut Ibnu Katsir. Itu adalah musik-musik yang isinya maksiat, musik-musik yang melalaikan dia daripada agamanya. Sedangkan Rasulullah disambut, "Tala'al badru 'alaina." Subhanallah. Rasulullah nggak larang itu. Berjanji itu syair. Subhanallah.
Burdah. Jadi burdah ada dua makna. Satu komis, baju pakaian. Ada makna burdah itu adalah syair-syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Imam Al-Qushairi. Itu semuanya adalah melantunkan pujian Rasul. Itu wali Allah. Wali Allah ya. Ada lagi orang salafi, ketika saya habis ngajar, dia bertanya tentang musik. Saya tunjukkan hadis-hadis sahih daripada beridoa Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari, bahkan Umar bin Khattab begitu juga. Ketika melintasi sebuah masjid, di dalam masjid itu ada orang memukul tamburin sambil menyenandungkan ilahiyah tentang ketauhidan dan memuji-muji Rasulnya. Rasulullah tidak melarangnya. Apa itu nggak musik? Ya, saya kira udah kita baca kitab Mu'tabar. Ini kitab 15 jilid, ini primer, Pak. Sudah, saya kira bisa dicari nanti di YouTube kita. Kalau mau lebih jelas lagi. Itu dia ya. Jadi jangan sembarangan membawa nama mazhab kalau memang kita tidak tahu dasar sumbernya. Ini yang kita sayangkan. Oke, silakan. Tadi itu kan masalah komat harus jadi imam, Ustaz. Nah, zaman sekarang kan udah modern gini, Ustaz. Dengan digital gini, itu gimana, Ustaz? Kalau jadi wakil ya, kajian digital itu kan gitu. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi timer ini sebenarnya kan ya itu udah jadi imam ya. Bikin timer waktu ini ya jadi imam ini. Jadi jangan lagi. Jadi timer ini, jadi kalau di Mesir itu Pak, itu memang sudah imamnya menentukan. Kita ya kalau zuhur 30 menit atau 20 menit, kecuali subuh 30 menit di Mesir. Di sini nggak pernah ada nggak 30 menit di Indonesia, nggak ada ya. Kalau di Mesir 30 menit Pak. Kalau zuhur 20 menit, kecuali maghrib itu nggak boleh lama kali, sebentar aja, kecuali maghrib ya. Nah itu sepakat imam, itu dia. Jadi kalau udah timernya bunyi, nah berarti itu udah perintah imam lah itu. Jadi jangan lagi nanya imam, ya kan? Nah itu dia. Oke, silakan ada yang lain. Fadal. Mengenai ini sekarang fashion di Indonesia ini kan baju itu kalau kita baju kantor itu kan kadang suka apa ya, ini terlalu pendek ya, slim, masih pendek ya. Jadi kalau kita ya apa ya, ketika kita lagi rapat atau apa jam waktunya sholat itu kadang suka kalau kita nggak pakai baju dalam itu suka ngangkat ini Ustaz. Iya. Nah, itu nih hukumnya gimana? Oke. Karena saya sering lihat seperti itu. Itu aja ya. Iya. Ada yang lain? Itu yang terakhir ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ingat batasannya nggak bisa tawar menawar ya. Tidak bisa tawar menawar. Sudah kita baca. Tadi yang terakhir kita baca itu di luar sholat. Di dalam sholat sepakat ya. Baina surrah wa rukbatai. Udah. Pusat di sini. Terbuka di bawah pusat belakang. Nggak sah. Batal. Ukurannya sini. Coba perhatikan. Terbuka sampai mana? Kalau sampai pinggangnya nggak sah. Itu ukurannya. Baina surra wa rukbatai. Nggak sah. Ini kan kalau ada pakai kan mungkin orang nggak pakai kaos singlet tasnya. Kalau tertutup juga, Ustaz. Iyalah, tadi pertanyaannya kan nggak pakai singlet. Nah, bajunya nampak. Baju maksudnya tersingkap, nggak sah ya. Batal. Iya, tidak boleh. Tidak sah ya, itu aja ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanir rahim. Malika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.